Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Nadila Amalia dengan NIM 10212021-303. Saya dari Universitas Inaba akan menjelaskan mengenai cara membuat KPI dalam perusahaan. Mata kuliah Analisis dan Evaluasi Jabatan Perkuliahan sesi 14, dosen pengampu Parama Chandra Jaya, Eskom MM. Apa itu KPI? Pengertian Key Performance Indicator atau matriks yang dibuat untuk mengukur performa atau kinerja yang sifatnya finansial maupun non-finansial dalam organisasi bisnis. KPI tidak hanya mengukur kinerja karyawan, tetapi juga kinerja perusahaan. Matriks ini digunakan untuk mengetahui seberapa efektif perusahaan mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. KPI dapat diterapkan untuk penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan maupun kinerja tiap departemen. Dengan indikator ini, manajemen perusahaan memiliki tolak ukur untuk membuat keputusan yang strategis. Di level organisasi, KPI dibuat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai karena indikator tersebut dipakai untuk mengetahui apakah organisasi berhasil mencapai goal. Sedangkan di level individual, KPI dibuat berdasarkan job description di setiap departemen untuk mengukur apakah setiap tugas dan tanggung jawab dijalankan dengan baik dan apakah target pekerjaan tercapai. Dasar penetapan KPI. Pada dasarnya, untuk menetapkan KPI dilakukan dua hal tersebut, yaitu penilaian kondisi perusahaan dan tindakan yang diperlukan. Pertama, penilaian kondisi perusahaan, yaitu manajemen menilai kondisi bisnis mengenai apa yang dihadapi perusahaan saat ini atau apa yang ingin dicapai ke depan. Misalnya, dalam kuartal terakhir, penjualan perusahaan mengalami penurunan yang berpengaruh terhadap penurunan revenue. Yang kedua, tindakan yang diperlukan. Manajemen memutuskan strategi dan tindakan yang akan diambil untuk mengatasi kondisi yang dihadapi perusahaan. Misalnya dengan menaikkan target penjualan dan memutuskan siapa saja yang terlibat untuk rencana tersebut. Di sini, KPI perusahaan dibuat, kemudian diturunkan ke departemen, lalu diturunkan ke setiap karyawan menjadi KPI karyawan. Cara membuat KPI perusahaan dimulai dari goal setting, yakni penetapan tujuan perusahaan. Misalnya, memperoleh kenaikan profit sekian persen dalam sekian bulan. Manajemen membuat KPI perusahaan dan menentukan departemen apa yang akan bekerja dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian HR bersama manajer departemen membuat KPI dan karyawan atau operasional KPI berdasarkan jabatan masing-masing. Operasional KPI harus selaras dan sejalan dengan strategi manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Poin penting dalam menyusun KPI karyawan. Yang pertama, ada goals and object perusahaan, yaitu goals adalah tujuan yang hendak dicapai organisasi bisnis dalam waktu yang ditetapkan. Sedangkan objek adalah langkah-langkah yang diambil perusahaan dan dijalankan karyawan untuk mencapai goals. Sebagai contoh, dalam kuartal 1, perusahaan ingin menaikkan market share, maka langkah yang diperlukan adalah mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, memperbaiki customer relation, dan seterusnya. Goals dan objek ini harus diberitahukan ke setiap karyawan. Yang kedua, ada posisi perusahaan dalam industri atau sejenisnya, yaitu manajemen perlu membagikan informasi posisi perusahaan dalam persaingan bisnis saat ini kepada seluruh karyawan. Ini digunakan untuk membuat target yang ingin dicapai perusahaan
dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Ketiga, membuat target jangka pendek dan jangka panjang. Ditetapkan target jangka panjang dan jangka pendek. Misalnya, target jangka pendek dalam waktu kurang dari 3 tahun adalah menutup biaya perusahaan. Sementara target jangka panjangnya yakni dalam kurun lebih dari 3 tahun adalah meraih profit dan ekspansi. Yang keempat, ada review target dengan tim. Target tidak hanya ditentukan oleh manajemen dan manajer departemen, tetapi juga perlu dibicarakan dengan tim. Mengapa proses review ini penting? Nah, yang pertama itu ada untuk transparansi. Ya, penetapan target menjadi lebih transparan ketika dibicarakan dengan tim yang akan terlibat langsung, karena menjadi jelas alasan penetapan target dan cara untuk pencapaiannya. Yang kedua, menumbuhkan motivasi ketika beban target menjadi pekerjaan bersama, maka motivasi untuk mencapai target akan lebih besar. Ketiga, mendorong kolaborasi. Pembagian kerja dan tanggung jawab akan mendorong kolaborasi antar departemen dan antar tim. Yang keempat, review berkala dan melakukan penyesuaian. Selanjutnya, cara membuat KPI karyawan. Untuk membuat KPI karyawan, kita harus melakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, menentukan struktur organisasi, kedua, menentukan job description, yang ketiga, menyusun matriks penilaian. Yang pertama, menentukan struktur organisasi adalah bagian penting karena struktur organisasi menjelaskan tugas dan pekerjaan masing-masing peran. Siapa melakukan apa dan pelapor ke siapa. Struktur organisasi yang jelas membantu menghindari tumpang tindih tanggung jawab. Yang kedua, menentukan job description. Job description adalah daftar tugas dari setiap peran yang harus dijalankan. Tugas-tugas ini akan menentukan KPI karyawan. Misalnya, job description sales adalah menjual produk. Sedangkan contoh KPI karyawan sales adalah menjual 100 unit produk dalam 30 hari. KPI ini menjadi alat penilaian apakah sales tersebut berhasil menjalankan job description atau tidak. Yang ketiga, menyusun matriks penilaian. KPI harus dibuat dengan panduan SMART, yaitu Specific, Measure, Attainable, Relevant, Time-bound. Apa itu artinya? Spesifik, yaitu target yang harus dibuat jelas, detail, dan objektif. Measurable, yaitu dapat diukur dan dilacak. Attainable, yaitu sasaran realistis dan dapat dijangkau. Relevan, yaitu target harus relevan dengan goals dan objektif. Time-bound, yaitu target memiliki jangka waktu. Matriks KPI dapat dibuat dalam tabel sederhana dengan mencegah tanggung jawab karyawan ke dalam key result, range, dan indikator KPI, serta bobot weight KPI dan target. Weight, setiap indikator ditentukan berdasarkan pentingnya tugas dan dibicarakan antara manajer dan karyawan, namun jumlah keseluruhan harus 100. Cara mengisi KPI karyawan dapat dilakukan dengan memasukkan pencapaian aktual di samping target yang ditetapkan di awal. Lalu, kita dapat menghitung nilai skornya dengan membandingkan pencapaian aktual terhadap target, lalu hitung nilai akhir final score dengan pengalihan skor dengan weight, dan final score adalah nilai KPI karyawan. SMART method dalam cara membuat dan menyusun KPI. Ada spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time sensitive.
Kesimpulannya yaitu cara penyusunan Key Performance Indicator yang tepat perlu perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Bisa dimulai dengan cara menguraikan tugas untuk tiap-tiap karyawan, review setiap proyek, hingga menentukan target menggunakan metode spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time sensitive atau SMART. Adapun metode SMART itu sebagai berikut. Satu, yang spesifik, yaitu contohnya lama jam kerja setiap karyawan maksimalnya 40 jam per minggu. Peraturan dan penetapan job desk tiap-tiap orang, penguraian deskripsi, tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi termasuk hal-hal apa ya saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Yang kedua, measurable, yaitu perhitungan atau proses mengimplementasikan KPI tentu harus terukur. Contohnya, menggunakan 10 kriteria penilaian baik secara kualitas maupun kuantitas, atau dengan kata lain terukur akurat 100%. Yang ketiga, achievable. Dalam key indikator performance atau KPI, tentu harus ada tantangan yang menjadi tujuan bagaimanapun harus dicapai. Namun tentu goals tersebut harus achievable atau yang masuk akal untuk dicapai. Jadi walaupun menantang, kita harus memastikan tantangan tersebut memiliki kemungkinan untuk tetap dicapai, meski dengan sedikit usaha yang lebih keras dan terukur yang luar biasa. Kenapa? Kenapa harus terukur dan masuk akal? Karena jika tidak tercapai, maka KPI akan menjadi sia-sia. Yang keempat, realistis, yaitu seperti halnya menentukan tantangan, Anda pun harus menetapkan target yang realistis atau masuk akal dengan sejumlah sasaran kinerja dan KPI yang telah disusun. Yang kelima, time sensitive. Manajemen waktu penting untuk tiap-tiap orang di dalam perusahaan karena berhubungan dengan penentuan KPI yang harus ada batas waktu dalam pencapaian semua tujuan dari setiap divisi dan personal di dalam perusahaan. Dampak yang didapatkan jauh lebih baik terhadap goals digital bisnis kita. Misalnya keuntungannya naik 25% di tahun ini, area pemasaran dari 10 wilayah menjadi 20 wilayah dalam 6 bulan, dan seterusnya. Selanjutnya, manfaat dari menyusun KPI. Yang pertama, jadi standar acuan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab tiap-tiap karyawan menjadi lebih jelas. Jadi mereka akan tahu serta memahami dengan lebih baik mengenai apa yang diharapkan manajemen perusahaan terhadap hasil kinerja mereka. Yang ketiga, pemilik bisnis dan manajemen perusahaan. Dalam hal ini, HRD bisa menghitung dengan lebih spesifik hasil kerja tiap-tiap karyawan untuk kemudian menjadi patokan yang pemberian reward atau penghargaan. Yang keempat, hasil KPI dapat dijadikan bahan referensi dalam menetapkan keputusan strategis terkait pengembangan bisnis menjadi lebih baik. Yang kelima, jika bagi perusahaan dan manajemen menyusun Key Performance Indicator atau KPI adalah patokan untuk mengukur kinerja karyawan, maka bagi karyawan, KPI adalah target kerja yang harus mereka capai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.